Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. April Sulistianingsih di sini. Sebelumnya aku mau minta maaf karena sudah lama banget aku off dari dunia per-YouTubean karena suatu dan lain hal gitu. Yang pasti saat ini alhamdulillah anakku sudah berusia 1 tahun dari waktu aku off ini, dan insya Allah kedepannya aku akan lebih rajin lagi untuk berbagi edukasi terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Nah, di video kali ini aku ingin men-share materi tentang cara mengetahui tanda persalinan sudah dekat, dan kita harus bisa membedakan pada saat terjadinya kontraksi atau kencang-kencang itu kontraksi palsu atau kontraksi sebelum persalinan, atau kontraksi yang sudah benar-benar terjadinya persalinan. Tujuannya kita mempelajari hal ini tuh agar kita tahu bahwa pada saat kontraksi kita datang ke bidan atau ke tenaga kesehatan itu ternyata belum pembukaan, kan itu akan bolak-balik, atau justru malah lahiran di rumah. Nah, itu kan akan meningkatkan resiko. Jadi tujuannya adalah agar kita bisa datang tepat waktu di mana fase sudah terjadi pembukaan dan ibu kira-kira sudah bisa menyiapkan diri untuk persalinannya. Jadi biar nggak bolak-balik gitu ya. Sebelum kita ke poinnya bahwa tanda persalinan itu sudah dekat dan bisa membedakan kontraksi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih terjadinya kontraksi sebelum persalinan. Oke? Nah, kita harus bisa bedain mana yang hanya kontraksi palsu aja dan mana yang sudah benar-benar terjadinya tanda persalinan yang sudah dekat, dan kapan kita harus ke bidan dan kapan waktunya untuk melahirkan. Nah, pada saat kehamilan ya, pada saat kehamilan tubuh ini memproduksi banyak hormon yang kompleks untuk mempersiapkan si janin ini siap tumbuh berkembang sehingga bisa hidup di dunia ini gitu ya, yang dari dunia janin di dalam rahim ibu yang nyaman menjadi di dunia kita ya. Nah, salah satu hormon yang berperan di sini itu adalah hormon progesteron. Namun seiring dengan tuanya kehamilan, maka hormon progesteron ini akan menurun. Nah, fungsinya hormon dari progesteron ini adalah untuk membuat si rahim ini tidak berkontraksi sehingga janin ini tidak akan keluar sebelum waktunya gitu. Jadi tidak akan terjadi abortus atau tidak terjadi persalinan prematur. Itu sebabnya ini fungsinya dari hormon progesteron ya. Namun karena kehamilan itu semakin bertambah tua gitu ya, plasenta di sini itu juga akan bertambah tua, dan ini akan menyebabkan hormon progesteron ini akan menjadi menurun. Kalau semakin tua kehamilan kan nantinya si bayi menyusu dari ibunya. Oleh sebab itu, tubuh juga memproduksi hormon yang bisa membantu proses menyusui, yaitu seperti hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Nah, di sini yang saya bahas adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan ASI. Itu sebabnya pada saat akhir kehamilan, ibu-ibu tuh biasanya mengeluarkan cairan ASI yang kita sebut dengan kolostrum. Kita bahas nanti terkait dengan cairan ASI ya. Nah, hormon oksitosin ini juga memiliki peran untuk membuat kontraksi di dalam rahim. Nah, nanti itu fungsinya untuk membantu proses bersalin gitu ya. Nah, karena adanya hormon oksitosin yang meningkat sehingga mudah terjadinya kontraksi, dan hormon progesteron yang menenangkan rahim ini justru menurun, itulah yang menyebabkan sering terjadinya kontraksi pada akhir kehamilan. Tapi namanya kontraksi persalinan itu tidak serta-merta kita sebut dengan kontraksi sebelum persalinan. Kalau di dalam bahasa awamnya kita sebut dengan kontraksi palsu, atau kita sebut dengan, kalau di dalam medisnya adalah Braxton Hicks. Nah, kenapa? Karena hormonnya kan tidak serta-merta langsung turun jebret gitu ya. Jadi turunnya perlahan. Jadi mulai terjadinya kontraksi itu awalnya cuma kayak kencang tegang gitu ya. Tegang sedikit gitu. Nah, lama-lama sampai terjadinya suatu kontraksi. Nah, dengan meningkatnya hormon ini ya, di sini rahim ini sudah siap untuk
mengeluarkan si janin. Nah, sedangkan ketika oksitosin meningkat ini sudah siap untuk menyusui bayi. Itu sebabnya sudah ada tanda-tanda persalinan sudah dekat dengan adanya kontraksi. Nah, kontraksi palsu ini kita sebut juga dengan Braxton Hicks. Nah, nanti kita akan lihat bedanya kontraksi palsu atau dengan Braxton Hicks ini dibandingkan dengan kontraksi yang lainnya. Oke. Nah, kontraksi palsu, kontraksi yang sifatnya masih jarang. Jarang itu maksudnya interval antara kontraksi satu dengan kontraksi yang lainnya itu lumayan jauh, seperti pada awal-awal cuma ngerasain pas lagi capek aja kontraksi gitu ya. Terus lama-lama sehari itu bisa sampai 2-3 kali adanya kontraksi atau kenceng-kenceng. Terus awalnya itu hanya merasakan rasa sakit yang tidak nyaman aja gitu ya. Nah, jaraknya itu kita lihat dia pasti masih lebih dari 1 jam. Dan kontraksi ini akan semakin sering sampai dia jaraknya akan mendekat sehingga membuat persalinan ini terjadi kontraksi yang sebenarnya gitu ya. Nah, fungsinya terjadinya kontraksi palsu ini adalah untuk membantu agar si rahim ini menipis ya, kemudian bisa membuka gitu ya, fungsinya gitu. Jadi, ini seperti ini contohnya di mana ada yang namanya bagian leher rahim ya. Tadinya di sini tuh tebel gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya kontraksi palsu ini membuat bagian leher rahimnya itu akan menipis dan bisa membuka yang nantinya akan dipakai untuk bayi lewat untuk dilahirkan. Nah, ini fungsinya dari kontraksi palsu. Jadi sebenarnya kontraksi palsu itu membantu si bayi itu memudahkan untuk melewati jalan lahirnya. Justru bahaya kalau tidak ada tanda-tanda kontraksi palsu, tahu-tahu ketuban sudah pecah. Itu bisa saja bagian leher rahim ini masih tebal dan itu akan menyulitkan bagian persalinan. Biasanya waktu persalinannya akan lebih lama. Terjadinya kontraksi palsu, bagaimana sih cara mengatasinya biar kita tidak terlalu ganggu dengan adanya kontraksi palsu, terutama pada saat ibu ingin beristirahat. Nah, caranya adalah kita menggunakan relaksasi nafas dalam. Nah, nanti akan saya bahas di video selanjutnya bagaimana membuat relaksasi pernafasan dalam yang lebih nyaman. Jadi kita seperti bernafas hanya menghirup ya 4 detik dan mengeluarkannya selama kurang lebih 6 detik. Jadi seperti itu. Gitu ya, kita menggunakan relaksasi nafas dalam. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mengurangi stres dan mengurangi rasa tidak nyaman pada masa kontraksi ini ya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa tidur dengan posisi nyaman. Nah, tidur dengan posisi nyaman itu adalah tidur miring kiri seperti ini ya, posisi tidurnya miring kiri dan kakinya di sini ya diberi bantal atau guling. Tujuannya apa? Agar kaki ini bisa lebih rileks. Kalau seperti ini membuat kaki itu tidak rileks dan bisa membuat justru biasanya sering kram. Nah, dengan kita tidur miring kiri di sini aliran darah itu akan meningkat di bagian rahim gitu ya, sehingga suplai oksigen lebih banyak dan rahim itu bisa berkontraksi tanpa menyebabkan reaksi yang terlalu berlebihan gitu ya. Semakin seringnya kontraksi itu akan menjadi suatu kontraksi yang sebenarnya atau kontraksi dimulainya persalinan. Nah, bedanya dengan kontraksi palsu itu adalah di sini kontraksi ini semakin sering gitu ya. Yang tadinya jaraknya lebih dari 1 jam, dia bisa aja jaraknya mulai ke setengah jam sekali. Terus durasi kontraksinya lebih cepat gitu ya. Nah, dia lebih kurang dari 1 jam dia sudah ada kontraksi gitu ya. Nah, sifatnya yang tadinya hanya kontraksi di bagian perut hanya akan menyebabkan rasa sakit atau tidak nyaman saja, itu justru membuat rasa sakitnya ini sampai ke pinggang di sini ya, di bagian pinggang ini nyeri sampai ke pinggang, dia menjalar ke seluruh bagian leher rahimnya di sini menipis, itu juga akan menyebabkan terjadinya pengeluaran lendir darah gitu ya, atau bahkan kadang-kadang adanya ketuban yang sudah pecah duluan sebelum kontraksi yang efektif. Nah, itu sudah waktunya terjadinya persalinan. Nah,
jarak antara kontraksi satu dengan kontraksi lainnya itu kurang dari 30 menit. Nah, apabila jaraknya itu sudah mendekati 10 menit sekali, jadi jarak kontraksinya itu sudah hampir setiap 10 menit, sudah 2-3 kali terjadinya kontraksi dan durasinya sudah kurang lebih sekitar 20 detikan, itu sudah waktunya buat ibu hamil untuk mempersiapkan diri pergi ke tenaga kesehatan. Kita kontak sama Bu Bidan, Bu, saya kontraksinya sudah seperti ini, sudah sering lebih dari 20 detik setiap kontraksi. Nah, saya akan datang ke rumah Bu Bidan untuk siap persalinan. Apa saja yang dipersiapkan dalam persalinan sehingga nantinya si ibu itu sudah siap, terus tidak ada barang-barang yang kelupaan pada saat mempersiapkan persalinan gitu ya. Contohnya seperti peralatan ibu dan bayi, kemudian buku KIA, buku kartu BPJS dan kartu keluarga dan lain-lainnya. Terus berangkat kita ke bidan atau ke fasilitas yang terdekat. Nah, itu saja materi untuk mengetahui apakah persalinan kita ini sudah dekat atau belum. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah hadir di video ini, sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus kalau misalkan teman-teman punya materi yang kira-kira diinginkan, itu komen aja di bawah dan insya Allah saya akan membuat materinya kemudian gitu ya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.